Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pengantar fikih jinayah. Ada 4 hal yang saya sampaikan. Pertama, pengertian fikih jinayah. Kedua, landasan hukum fikih jinayah. Ketiga, ruang lingkup fikih jinayah. Dan yang terakhir, keempat, tujuan fikih jinayah. Saya memperhatikan ada sub CPMK. Di situ tertulis, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup dan sumber hukum Islam dalam bidang munakahah, siasah, dan jinayah secara sistematis, khususnya kita pada fikih jinayah. Pembahasan pertama tentang pengertian fikih jinayah secara bahasa, berasal dari kata jana, yajni, jinayatan. Dalam kata jamaknya al-jinayat, yang artinya berbuat dosa atau melakukan kejahatan. Kemudian dalam arti istilah, ada 3 ulama yang saya kutip. Pertama dari Abdul Qadir Audah dalam kitabnya At-Tashri' Al-Jina'i Al-Islami. Yang kedua Muhammad Abu Zahra Al-Jarimah Wal-Uqubah fi Fiqhil Islami, dan yang ketiga Said Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Ketiga ulama tersebut sepakat bahwa jinayah ini adalah perbuatan yang diharamkan secara syara yang dampaknya bisa ke jiwa, harta, dan bisa berdampak pada mencederai ketertiban umum dan hak-hak kemanusiaan yang dilindungi atau al-kulliyatul khamsnya. Hal ini diperkuat dalam asas legalitas hukum ayat Quran, ya, surat An-Nisa ayat 29 yang saya kasih warna merah, ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat ini kongruen dengan surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqah, bahwa seseorang yang memakan harta dengan sesamanya dengan cara yang batil bisa dengan cara mencuri. Nah, tapi perlu diperhatikan, pencuri di situ kalau dihukumi potong tangan tidak secara tekstual bisa diartikan demikian, tapi dalam arti kontekstual, sebagaimana peristiwa Umar bin Khattab ketika melepaskan seseorang yang ketahuan mencuri, dilepaskan, ya, karena dalam kondisi paceklik, tidak ada niatan buruk jahat dari pelaku. Sebagaimana pula dalam hadis Nabi pada bulan Idul Adha, hari raya Idul Adha, ya, khutbah Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darahmu, nyawamu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram, suci, wajib dilindungi. Nah, bagian inilah yang memperkuat, ya, asas legalitas hukum fikih jinayah. Pada pembahasan yang lain, ruang lingkup, ya, klasifikasi tindak pidana di ruang lingkup, ya, unsur-unsur tindak pidana, aspek hukum acara pidana. Untuk klasifikasi bisa kita lihat dari infografis ini, terdapat ada jarimah hudud, jarimah kisos dan diat, dan jarimah takzir. Kemudian di unsur-unsur tindak pidana bisa kita perhatikan ada legalitas hukum, tindak nyata material, dan niat jahat si pelaku. Dan untuk aspek hukum acara pidana bisa sistem pembuktian di sini, bisa faktor penghapusan hukuman. Berpindah ke bagian pembahasan terakhir tentang tujuan hukum, tujuan fikih jinayah. Ada 3, tujuan preventif, kemudian memelihara 5 kemaslahatan universal atau maqasid asy-syariah al-kulliyatul khams, dan menegakkan keadilan dan melindungi korban. Untuk tindakan preventif, kemudian perlindungan hak dan keseimbangan yang hifdzun maqasid asy-syariah, di situ ada hifdzuddin, hifdzun nasl, ini ada hifdzun nafs dan hifdzul akal, lalu hifdzul mal. Di bagian yang lain, saya kasih studi kasus kepada mahasiswa bagaimana kontekstualisasi untuk provinsi, salah satunya di Indonesia, di Aceh, ya. Di situ dijelaskan Kejati Banda Aceh mengeksekusi cambuk 9 terpidana. Nah, disinilah studi kasus bagaimana mahasiswa berpikirnya untuk kontekstualisasi hukum fikih jinayah ini. Dari situ saya kasih penguatan tentang moderasi beragama, terutama untuk hakim yang menjatuhkan hukuman, untuk memberi prinsip moderasi. Konsep ini menolak hukuman ekstrim berlebihan dan lebih fokus pada perbaikan pelaku serta perlindungan masyarakat. Nah, inilah prinsip-prinsip moderasi beragama. Nanti ada prinsip wasatiyah yang berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Nah, saya kira sampai di sini pembahasan untuk pemahaman fikih jinayah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mahasiswa juga bisa lebih mentelaah lebih jauh, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.